Selamat siang Pak, kami dari cahayo.arema.youtuber.com ini meminta pendapat Bapak berkaitan dengan makin maraknya tenaga kerja asing terutama dari Cina ke Indonesia. Untuk memberi respons terhadap makin maraknya tenaga kerja asing khususnya dari Cina yang masuk ke Indonesia, pertama-tama saya ingin mengutip dua ketentuan dalam konstitusi kita, yaitu pertama-tama pasal 29 dari Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang pertama. Yang kedua adalah apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang sekaligus merupakan kepentingan nasional dan menjadi tugas negara adalah bahwa negara ini ditugaskan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari dua hal yang saya kutip dari konstitusi tadi, maka akan saya tambahkan juga bahwa negara diakui karena dia memiliki 3 syarat utama. Syarat utama dari negara itu adalah wilayah geografi yang sering kita sebut dengan wilayah kedaulatan negara, kemudian ada pemerintahan, dan kemudian ada warga atau ada masyarakat. Nah, dengan demikian, di atas wilayah geografi yang merupakan wilayah kedaulatan negara ini, kita punya pemerintahan, kita punya rakyat. Oleh karena itu, dari statuta negara tadi, yaitu geografi, pemerintah dan rakyat, berarti pemerintah dan rakyat itu mempunyai kedudukan yang setara. Oleh karena itu, semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam batas geografi wilayah kedaulatan negara ini harus diabdikan bagi kepentingan negara. Nah, dari dua hal yang saya rujuk dari Undang-Undang Dasar tadi, maka pertama-tama adalah apabila kita bicara bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka setiap kebijakan pemerintah itu harus mencakup bagaimana pemerintah melakukan internalisasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu dalam kebijakan yang dirumuskan untuk diwujudkan bagi kepentingan rakyat tadi. Yang kedua yang harus kita lihat adalah bahwa masuknya tenaga kerja asing khususnya dari Cina ini tidak hanya kita lihat dari aspek investasi saja, tidak hanya kita harus lihat dari aspek teknologinya saja, dari aspek kualitas sumber daya manusianya saja, tetapi juga harus kita lihat dari aspek bagaimana tenaga kerja asing ini dikaitkan dengan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan hadirnya TKA asing terutama dari Cina ke Indonesia ini, pertanyaan berikutnya adalah kenapa hal ini ada pembiaran atau DPR sendiri bersikap diam? Saya kira selama ini ada masalah yang kurang diketahui oleh masyarakat bahwa sebahagian besar dari partai politik atau partai politik yang mendukung rezimnya Pak Jokowi ini kan punya perjanjian kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Saya kira ini barangkali satu persoalan sehingga partai-partai politik yang mempunyai kerjasama rahasia dengan Partai Komunis Cina itu kan tentu punya kepentingan dalam perjanjian kerjasama itu barangkali mencakup kewajiban mereka untuk melindungi kepentingan Cina di Indonesia. Nah, ini problema yang kita hadapi yang sama sekali kita tidak tahu, tapi harus kita simak sedemikian rupa bahwa salah satu kendala dari bagaimana kita memberi respon secara konstitusional kepada masuknya tenaga kerja asing ini juga harus kita lihat dari sampai seberapa jauh, sampai seberapa dalam, sampai seberapa strategis perjanjian rahasia antara beberapa partai politik tertentu dengan Partai Komunis Cina. Malahan ada narasumber yang menyatakan kepada saya bahwa ada salah satu tokoh partai politik yang menyatakan bahwa dari hasil kerjasama rahasia dengan Partai Komunis Cina itu, partai tersebut mendapat dukungan dana sekitar 3 triliun rupiah. Ini barangkali juga masalah yang merupakan resistensi sehingga sulit kita harapkan DPR yang terdiri dari fraksi-fraksinya terdiri dari partai politik akan sulit untuk menyikapi masalah ini secara wajar sesuai dengan konteks
konstitusi kita. Artinya ini ada implikasi terhadap kehadiran TKA dari Cina ini, Pak. Ya, Dampaknya apa aja, Pak, menurut Bapak? Saya kira implikasinya barangkali kita lihat bahwa pertama-tama dengan masuknya tenaga kerja asing dari Cina ini kan berarti kan banyak tenaga kerja kita yang jadi penganggur. Nah, pengangguran ini kan tentu akan memberikan beban kepada ketahanan ekonomi kita, memberi beban kepada masalah-masalah sosial dan sebagainya, dan juga mungkin akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam realisasi dan dinamika politik kita. Sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa masuknya tenaga kerja asing ini terutama dari Cina tidak boleh hanya kita lihat dari aspek investasi dan transfer teknologi saja, tapi juga kita harus lihat dari aspek bagaimana kita menjaga kedaulatan bangsa dan negara ini sebagaimana amanat konstitusi bahwa negara bertugas untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga dalam rangka memberikan lowongan-lowongan pekerjaan yang akan berdampak pada ketahanan ekonomi rakyat kita, itu harus betul-betul berisi perlindungan masyarakat. Nah, melindungi tenaga kerja itu kan merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tapi saya katakan tadi, sepanjang kita tidak tahu persis apa isi perjanjian rahasia antara beberapa partai politik dengan Partai Komunis Cina, maka masalah ini kita akan masih menghadapi kesulitan untuk menyelesaikannya secara baik. Nah, oleh karena itu ke depan barangkali kekuatan masyarakat harus bangkit untuk menyiasati masalah ini sehingga ada kebersamaan untuk berpikir tentang bagaimana menyelesaikan ini sesuai dengan amanat konstitusi kita. Oke, Pak, terima kasih atas pendapat.